Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Haniel Yuwono dalam program Kabar Baik. Hari ini ada sebuah kabar baik yang saya bawa yang akan memberikan kekuatan buat kita semua. Dan tema kita kali ini adalah It's Not Over. COVID-19 sudah mengguncang dunia. Seluruh isi dunia sedang berjuang melawan hal yang sama, sedang berjuang melawan penyakit ini. Siapapun kita di muka dunia ini sedang berjuang melawan COVID-19. Banyak sekali goncangan-goncangan yang ditimbulkan oleh penyakit ini. Kengerian-kengerian muncul di sana-sini. Dan mungkin teman-teman kali ini juga sedang menghadapi goncangan yang sama. Teman-teman sedang menghadapi tekanan-tekanan dari penyakit ini. Dan kalau teman-teman rindu didoakan, teman-teman boleh tulis dalam kolom komen dan saya akan berdoa untuk teman-teman. Saat saya melihat hal-hal yang terjadi akibat dari COVID-19 ini, saya melihat ada satu dampak yang mengerikan, yaitu saat COVID-19 ini menyerang psikologis manusia. Pada umumnya, COVID-19 menyerang tubuh manusia, sehingga saat manusia kena penyakit ini, terpapar virus ini, manusia menjadi lemah, manusia memiliki daya tahan yang menurun, dan ada yang menyebabkan kematian. Tetapi satu hal yang mengerikan bagi saya adalah saat manusia itu terserang di bagian psikologisnya. Artinya mental manusia terserang. Kenapa saya mengatakan ini hal yang mengerikan? Karena saat psikologis manusia terserang, tertekan, manusia bisa membuat sebuah keputusan yang fatal, yaitu mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Karena dia harus kehilangan pekerjaan, karena seseorang harus kehilangan anggota keluarga yang dikasihi. Sebenarnya manusia ini secara fisik, orang itu secara fisik tidak mengalami penyakit, tidak merasakan dampak dari penyakit ini. Tetapi psikologisnya terserang, kemudian dia berkata nggak ada lagi yang bisa diperjuangin, nggak ada lagi yang pantas untuk diperjuangkan. Sehingga apa yang harus dilakukan? Nggak ada kekuatan yang muncul dalam hidup mereka, sehingga mereka berkata, it's over. Dan ngerinya, tekanan psikologis ini bisa menyerang siapa saja. Kalau saya lihat-lihat berita tentang orang yang bunuh diri akibat COVID-19, bisa menyerang siapa saja. Ada orang yang memang jobless, ada seorang dokter dari klub sepak bola, ada seorang pejabat negara. Mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Karena mereka berpikir, aku nggak sanggup lagi melawan semuanya ini. Semuanya sudah berakhir buat aku. It's over. Dan mungkin di antara pendengar ada juga yang merasakan tekanan yang sama. Teman-teman hampir berpikir it's over. Tapi saya mau kasih tahu, ada sebuah kabar baik yang kita dengar hari ini, yaitu it's not over. Kita lihat sebuah kisah dalam Alkitab. Kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Siapa yang berkata dalam ayat ini? Elia, seorang nabi besar. Dan kalau kita pelajari siapa Elia adalah seorang nabi yang seharusnya dia tahu bahwa Allah yang dia sembah sanggup melakukan hal-hal yang di luar logika manusia. Dia sendiri pernah mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, saat Elia seorang diri harus melawan 450 nabi Baal. Tetapi Allah memberikan Elia kemenangan. Melalui Elia, nama Allah dipermuliakan. Jadi Elia tahu dengan pasti bahwa Allah yang ia sembah itu sanggup melakukan hal-hal yang di luar logika. Allah yang ia sembah adalah Allah yang tidak bisa dilawan oleh Allah-Allah lain. Tetapi kenapa Elia yang begitu luar biasa dipakai Tuhan bisa menghadapi sebuah tekanan yang membuat ia ingin mengakhiri hidupnya? Minta Tuhan untuk mengakhiri dirinya, mengakhiri hidupnya dengan cepat. Kenapa? Karena ada satu tekanan yang ditimbulkan oleh Isabel. Satu tekanan dari seorang wanita bisa membuat Elia sangat tertekan
dan tidak punya semangat atau kekuatan untuk melanjutkan hidup. Kenapa Elia tidak punya kekuatan, atau saya katakan kekuatannya hilang? Karena pada saat ia melawan Isabel, Elia tergoncang mentalnya, tergoncang psikologinya. Tekanan demi tekanan yang ia alami membuat Elia berpikir bahwa it's over. Sudah Tuhan, cukup sampai di sini. Tetapi apakah benar bahwa itu adalah akhir dari segalanya? Dan kalau kita perhatikan diri kita, apakah benar COVID-19 ini akhir dari hidup kita? Akhir dari masa depan kita? Ke depan tidak akan ada hari yang baik, ke depan tidak akan ada sesuatu yang baik. Apakah benar? Kita lihat apa yang Allah lakukan untuk Elia. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Kita bisa melihat saat Elia berpikir tidak ada lagi yang bisa dilakukan, tidak punya kekuatan lagi, tidak punya semangat lagi. Elia terpuruk. Tapi apa yang Allah lakukan? Allah membangunkan Elia dari keterpurukannya. Elia terbangun, Elia makan, Elia minum. Tapi apa yang terjadi? Elia tidur lagi, Elia berbaring. Karena Elia memang tidak punya semangat untuk bertahan hidup. Tetapi apakah Allah tinggal diam? Tidak. Allah tidak tinggal diam. Allah kembali membangunkan Elia. Allah kembali berfirman, "Bangunlah, makanlah, minumlah. Kalau tidak, engkau tidak akan kuat. Perjalananmu akan terlalu jauh." Itulah Allah kita. Allah yang tidak akan tinggal diam melihat keterpurukan anak-anaknya. Allah yang tidak akan tinggal diam saat anak-anaknya membutuhkan Dia. Sebagai manusia kita penuh dengan kelemahan. Allah sudah membangunkan kita. Allah memberikan firman, memberikan kekuatan. Tapi mungkin kita nggak sadar. Kita kembali tidur dalam keterpurukan kita. Tetapi Allah adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam sampai anak-anaknya mau bangkit dan kembali berjalan. Seperti yang Elia alami. Dan saya yakin hari ini kalau teman-teman alami keterpurukan, Allah selalu ada buat teman-teman. Allah selalu ada buat saya. Firman-firman itu terus disampaikan, tujuannya apa? Memberikan kekuatan buat anak-anaknya. Karena Allah tahu di masa-masa ini anak-anaknya sangat perlu firman Tuhan. Yang kita perlukan cuma 3 hal, yaitu bangun, makan, dan minum. Bangun, makan, dan minum. Kita lihat siapa Allah kita. Mazmur 121 ayat yang ketiga berkata, "Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap." Ini loh Allah kita, teman-teman. Allah kita adalah Allah yang menjaga kita tanpa pernah terlelap. Bahkan Ia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Allah selalu ada buat anak-anaknya. Kapanpun anak-anaknya membutuhkan Dia, Dia selalu siap. Jadi seberat apapun tantangan yang kita alami, sesulit apapun keadaan kita, ingat bahwa Dia, Allah yang kita sembah, adalah Allah yang menjaga kita tanpa pernah terlelap sedetik pun. Goncangan bisa menerpa siapa saja. Goncangan bisa menimpa saya, goncangan bisa menimpa teman-teman. Tetapi saya mau katakan, walaupun goncangan itu boleh datang, ada yang membedakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apa itu? Karena kita punya Allah yang tidak pernah terlelap dalam menjaga kita. Amin. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa yang perlu kita lakukan hanya 3 hal, yaitu bangun, makan, dan minum. Kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Yesus datang untuk menjawab kebutuhan dunia. Secara tubuh, secara fisik kita punya kebutuhan makan dan minum. Tetapi Yesus tahu
Sebetulnya manusia punya kebutuhan yang lebih dari sekedar makan dan minum secara fisik, yaitu Yesus sendiri. Karena dia adalah roti hidup, dia adalah air hidup. Barang siapa makan dan minum, yaitu menikmati Yesus, dia tidak akan lapar dan haus lagi. Yesus sumber dari segala yang kita butuhkan. Makan dan minum hanya bisa menghilangkan dahaga kita sementara. Kita akan kembali lapar, kita akan kembali haus. Tetapi saat kita menemukan Yesus di dalam hidup kita, rasa lapar dan haus itu akan hilang selama-lamanya. Nah, bicara tentang it's not over, bicara tentang suatu kekuatan untuk bertahan hidup, saya melihat ada satu kisah yang cukup menarik dalam Alkitab. Saya melihat ada satu mental yang mau saya bagikan buat teman-teman semua, yaitu mentalitas anak bungsu. Saya tertarik dengan mentalitas ini. Tentu teman-teman sudah sering dengar tentang kisah anak bungsu, di mana dia adalah seorang anak yang keluar dari rumah membawa harta warisan untuk hidup berfoya-foya. Dia mencari teman, dia mencari kesenangan dengan semua harta yang dia punya. Tapi setelah harta itu habis, dia nggak punya harapan apa-apa. Dia nggak punya sesuatu yang bisa diandalkan. Sehingga hidupnya berubah drastis menjadi seorang penjaga babi. Dan saat dia ingin mengenyangkan perutnya, menikmati ampas babi yang tidak ada rasanya itu, nggak ada hak dia untuk bisa makan ampas itu. Dia tidak diizinkan untuk menikmati ampas babi itu, sehingga kita bisa melihat hidupnya tidak ada harapan. Hidupnya tidak ada harapan. Tetapi ada satu mental yang bisa kita lihat dalam Lukas pasal 15 ayat 18 sampai 19. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Di dalam kondisi yang paling terpuruk, si anak bungsu ini punya satu pemikiran yang cemerlang menurut saya. Si bungsu ini memberanikan diri untuk datang kepada bapaknya. Karena dia berpikir di rumah bapaknya pasti ada kehidupan. Yang bukan anaknya, pegawai-pegawainya aja bisa hidup. Dia pun akan datang kepada bapaknya karena dia tahu di rumah bapaknya pasti ada kehidupan. Menurut saya, ini bukan suatu sifat yang tidak tahu diri atau tidak tahu malu. Tetapi dalam kisah ini justru saya melihat suatu mental yang bagus, yaitu suatu sifat berani mengakui kesalahan. Kita bisa melihat si bungsu, dia mau datang kepada bapaknya untuk mengakui segala kesalahannya. Ini suatu mental yang bagus, ini suatu sifat yang bagus. Dan saya berani katakan, itu nggak mudah untuk dilakukan. Banyak anak-anak Tuhan yang nggak berani mengakui kesalahan. Banyak anak Tuhan yang lebih memilih untuk membela diri dibanding mengakui kesalahan. Kebanyakan manusia memilih untuk berkelit daripada mengakui kesalahan. Jadi menurut saya, ini adalah suatu mentalitas yang baik. Si bungsu nggak mudah berkata it's over. Tapi ia memilih untuk kembali. Karena ia tahu di rumah bapaknya ada jaminan kehidupan. Bukan hanya berani mengakui kesalahan, teman-teman. Saya juga melihat bahwa si bungsu ini mengenal sifat bapaknya. Si bungsu tahu dengan pasti sifat bapaknya. Ia tahu bahwa bapaknya akan menerima dan mengampuninya. Ini luar biasa. Walaupun anak ini bengal, walaupun anak ini suka mementingkan egonya sendiri, tapi anak ini mengenal bapaknya. Si bungsu bilang, kalau aku pulang, pasti bapak akan menerima. Dan perumpamaan ini diucapkan Yesus bukan tanpa sebab. Perumpamaan ini diucapkan oleh Yesus untuk menggambarkan hati Allah. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Allah mau supaya anak-anaknya tahu bahwa Yesus, bahwa Bapa, ia selalu menunggu anak-anaknya untuk pulang. Lewat perumpamaan ini Yesus mau mengajarkan bahwa manusia tidak bisa hidup di luar Allah. Kita lihat Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Benar, di luar Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Si bungsu pun tahu, di luar rumah bapaknya dia nggak bisa berbuat apa-apa.
Yang ada hanyalah kematian. Tetapi di rumah bapaknya ada jaminan kehidupan. Elia makan dan minum, ia mendapat kekuatan dari Allah. Si bungsu sama, si bungsu pulang ke rumahnya, kemudian dia bisa makan dan minum, dia menikmati pemeliharaan dari bapaknya. Hari ini, kabar baik bagi kita adalah kita juga tahu bahwa keadaan sulit yang kita hadapi bukan akhir dari segalanya. Kita tahu bahwa Allah itu senantiasa menjaga kita, dan Allah senantiasa menunggu kita pulang. Di dalam Dia ada jaminan keselamatan, di dalam Dia ada perlindungan, dan di dalam Dia ada pemeliharaan. Tuhan Yesus memberkati.